Saudara, pelaksanaan pembinaan siswa bermasalah di Barak Militer di Purwakarta, Jawa Barat pada hari kedua diisi dengan kegiatan pendidikan karakter. Kegiatan hari kedua ini, saudara, diisi dengan pembinaan pendidikan karakter dari sejumlah fasilitator yang disiapkan oleh pemerintah daerah di Barak Militer. Sementara itu, ada beberapa pelajar kelas 9 atau 3 SMP yang juga mengikuti ujian kelulusan di Barak Militer. Ujian ini juga dihadiri oleh guru dari sekolah masing-masing. Ada siswa kelas 3 yang hari ini diagendakan untuk mengikuti ujian juga, Pak. Itu didampingi sama guru dari sekolah masing-masing berarti? Semuanya. Jadi kita nggak berubah ini ya. Jadi hanya penambahan aja, penguatan pendidikan karakter. Jadi seperti biasa mereka sekolah. Kerjaan gurunya nyamperin sih. Jadi yang kelas 2 sesuai ini, yang kelas 3 sesuai dengan aktivitasnya masing-masing. Jadi materi pelajaran yang diberikan di sekolah dikasih materi pelajaran di sini. Tentunya oleh guru sekolah yang terdekat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengatakan pelaksanaan pembinaan siswa bermasalah di Barak Militer ini sudah memiliki payung hukum karena siswa yang bermasalah diserahkan secara sukarela oleh orang tua dengan menyertakan surat keterangan bermaterai. Pemprov Jawa Barat pun sudah mengeluarkan surat edaran kepada sekolah-sekolah untuk sosialisasi program ini dan anggaran pembinaan pun berasal dari pemerintahan provinsi dan juga masing-masing kabupaten kota. Bicara payung hukum kan yang menyerahkan orang tuanya dalam bentuk surat keterangan bermaterai. Artinya bahwa pemerintah daerah, kemudian jajaran TNI Polri itu mengelola anak-anak, mendidik anak-anak yang dititipkan oleh orang tuanya. Itu juga sudah payung hukum. Sudah dari siapa? Ya sementara ini saya support, Bupati juga support dari biaya operasional mereka ya. Sementara itu, saudara, kritik terhadap program masuk Barak Militer bagi siswa bermasalah disuarakan oleh pengurus Yayasan Taman Siswa. Sekjen Taman Siswa, Kisaur Panjaitan menyebut didikan militer bagi pelajar tidak sesuai dengan pola pembelajaran yang diwariskan oleh Ki Hajar Dewantara. Metode pembelajaran yang tepat adalah dengan mengedepankan pendekatan kekeluargaan bagi para pelajar, termasuk untuk mereka yang digolongkan bermasalah. Taman Siswa tidak dalam posisi itu. Bahkan Taman Siswa menentang daripada kegiatan fisik yang keras pada saat itu dengan Belanda, karena Taman Siswa adalah pendekatannya dengan karakter, dengan kekeluargaan. Anak-anak itu ditarik dengan baik, didapati karena sesungguhnya anak itu memang unik. Anak itu punya kodrat alamnya, sehingga kita bagaimana seorang pamong sebagai guru bisa ngomong anak itu ngelihat sebenarnya ada masalah apa. Sementara itu, Kota Depok tengah mempersiapkan program pembinaan siswa bermasalah di Barak Militer. Wali Kota Depok, Supian Suri pun tengah membahas masalah teknis seperti lokasi barak yang digunakan. Rencananya akan meminta dukungan kepada jajaran Kostrat Cilodong dan juga Korps Brimob Polri Kelapa II, Kota Depok. Kebijakan umumnya sudah keluar, artinya kita akan melakukan itu, tinggal kita berdiskusi tentang teknisnya akan seperti apa. Prinsipnya secara umum tadi satuan yang akan mendidik, kita akan memanfaatkan satuan yang ada di kita, apakah di Kodim, apakah mungkin ada kita punya Panglima Divisi Kostrat yang bisa juga memberikan dukungan, atau punya Brimob, banyak satuan yang bisa kita mensupport. Hanya saja mungkin mekanisme teknisnya akan seperti apa nanti kita diskusikan. Dari awal ini seolah-olah anak-anak ini sudah mendapat diskriminasi. Dia mempunyai hak-hak yang harus kita berikan kepada mereka. Nah, kenapa kita titipkan di Barak Militer? Karena masyarakat percaya, orang tuanya dipercaya. Ketika mereka sudah tidak mampu lagi mengatasi. Program pembinaan siswa bermasalah ke Barak Militer yang dicanangkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sudah mulai dilaksanakan sejak kemarin. Di Kabupaten Purwakarta, ada 39 anak akan digembleng di Resimen Armet 1 selama 14 hari. Pelajar tingkat SMP sederajat mengikuti pembinaan karakter yang dilakukan anggota TNI. Mereka menjalani tes kesehatan dan psikologi. Bupati Purwakarta, Saiful Bahri bin Zain, menjelaskan program ini bukan program militer, hanya dititipkan di Barak Militer. Bupati Purwakarta memastikan tidak ada hak yang dilanggar. Ini kan bukan pendidikan militer,
tapi kita titipkan di barak militer. Nah, kenapa kita titipkan di barak militer? Karena masyarakat percaya, orang tuanya dipercaya. Ketika mereka sudah tidak mampu lagi mengatasi. Coba ibu bayangkan, para orang tua, ini dia sudah merasa tidak mampu lagi ketika dia menegur, kemudian anaknya melawan. Satu-satunya jalan mencari lembaga yang terpercaya menurut orang tua siswa itu, ini akan bisa mengatasi. Walaupun untuk dan mereka menyerahkan dengan sukarela. Sebagian menilai program besutan Gubernur Deddy Mulyadi ini dinilai tergesa-gesa karena belum ada kajian khusus. Anggota Komisi 10 DPR fraksi PDI Perjuangan Mai Esti Wijayanti bahkan mengusulkan agar program ini ditunda untuk dikaji terlebih dahulu karena ia menilai kebijakan ini membuat anak sekolah mendapat diskriminasi. Kenapa ya saya rasanya mau menangis begitu? Dari awal ini seolah-olah anak-anak ini sudah mendapat diskriminasi. Dia mempunyai hak-hak yang harus kita berikan kepada mereka. Dia juga dilindungi dengan hak-hak perlindungan anak. Sehingga ide ini saya sangat berharap sebenarnya tunda dulu. Lakukan pengkajian secara mendalam. Baru kemudian dieksekusi kalau memang secara kajian itu memungkinkan dan tidak akan berpengaruh besar ke depan. Rencana mengirim siswa bermasalah ke barak militer diusulkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Rencananya siswa akan berada di barak militer selama 1 tahun atau minimal 6 bulan jika orang tua siswa berkenan. Selama dibina di barak, siswa tetap diberikan pelajaran akademik. Tim Liputan, Kompas TV. Tidak hanya di Purwakarta, saudara, pelaksanaan pembinaan siswa bermasalah di barak militer juga sudah berlangsung di Kota Bandung, Jawa Barat. Kita tanyakan kepada Reza Pratama, jurnalis Kompas TV Reza Pratama dan juga Andri Iskandar. Selamat petang, Reza. Jadi lokasi persisnya di mana ini untuk pembinaan siswa bermasalah di Kota Bandung dan bagaimana pelaksanaannya di sana? Ya baik, Yasir dan juga saudara, seperti yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi saat upacara pendidikan nasional gitu. Dan nantinya menjadi tempat untuk pendidikan bagi anak-anak yang ada siswa yang bermasalah ini adalah di Rindam 3 Siliwangi. Kemudian pada hari pertama ini setidaknya ada 30 siswa yang bermasalah yang akan diamalkan di barak militer Rindam 3 Siliwangi untuk mendapatkan pendidikan karakter, disiplin, bela negara, berkekhususan. Kenapa disebut khusus? Karena memang para siswa tersebut atau anak-anak tersebut adalah siswa bermasalah di dalam tanda kutip bermasalah karena tindakan-tindakan yang ini sudah mengarah ke kriminal. Oleh karena itu pendidikan bela negara di Rindam 3 Siliwangi yang juga dicanangkan oleh Jawa Barat di mana ini perlu dilakukan. Ke siswa tersebut sebanyak 30 orang di Kota Bandung ini sudah mulai berkegiatan itu di Rindam 3 Siliwangi. Di hari pertama ini melakukan tes kesehatan dan juga psikologi. Dan nantinya berikutnya ada pendidikan karakter, kemudian kegiatan-kegiatan seperti berolahraga, kemudian pola makan teratur, sehingga ini dapat membentuk kedisiplinan anak-anak tersebut begitu. Mengapa program ini dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi? Karena melihat anak-anak yang bermasalah ini memiliki orang tua yang memang sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik anak-anak tersebut di lingkungan rumahnya. Sehingga jika anak-anak tersebut ini diberitahu oleh keluarga ataupun orang tuanya atau dinasehati, anak-anak tersebut tidak menurut. Apalagi bisa mengancam sehingga bisa menimbulkan atau bisa bertindak kriminal yang lebih besar lagi seperti melakukan pembunuhan begitu. Selain itu, siswa-siswa yang juga tergabung di kelompok geng bermotor begitu yang bisa meresahkan di jalanan Kota Bandung begitu melukai orang lain begitu secara random begitu, ini juga akan diikutsertakan di dalam barak tersebut. Kemudian anak-anak juga yang sering bolos sekolah, kemudian di sekolah juga sering berulah, masuk menjadi kriteria anak-anak yang bermasalah yang akan dititipkan di barak militer Rindam 3 Siliwangi.
Sementara itu yang bisa kami sampaikan, Yasir. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Reza Pratama dan juga Andri Iskandar atas informasinya terkait dengan pelaksanaan pembinaan siswa bermasalah di Barak Militer di Kota Bandung, Jawa Barat. Dan saudara, usai jeda, Kompas Petang masih akan hadir dengan sejumlah informasi penting menarik lainnya yang disampaikan oleh Cindy Permadi. Silakan Cindy. Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Ilham Saputra menyatakan ijazah Presiden ke-7 RI sah karena sudah melalui proses verifikasi UGM. Presiden Prabowo Subianto janji akan mendukung proses pembahasan dan percepatan pengesahan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dan menegaskan tidak akan berkompromi dengan koruptor yang tidak mau mengembalikan hasil kejahatannya.